Duhai kekasih hati, ku gubahkan nasyid ini sebagai tanda cinta suci dalam naungan. Saya pernah ilahi. mendengar kisah dari seorang dosen waktu ketika saya masih kuliah. Jadi ada seorang di perusahaan itu, dia sudah punya kedudukan yang cukup bagus, cukup strategis. Setiap dia datang ke gedung itu, ke kantornya, dia yang lain nggak ada yang seperti dia selalu nyapa security di depan, senyumin, salam, masuk. Ketika pulang juga dia selalu nyapa, pamit. Seperti itu, nggak ada yang seperti itu. Ketika suatu saat dia sedang ngecek ke sebuah ruangan, kemudian ternyata pintunya itu rusak dan terkunci dari luar. Ketika dia lihat jamnya itu sudah menunjukkan udah akhir jam kerja, orang-orang udah pada pulang, udah jam, dia bingung mau minta tolong siapa. Waktu itu memang belum musim gadget seperti sekarang. Ketika dia mulai kebingungan, tiba-tiba dari luar ada yang buka, krek, loh ternyata security yang suka dia sapa. Bu, Bapak di mana? Bagaimana tahu kalau saya masih ada di sini? Ini kan sudah mulai sore, udah mulai petang gitu kan. Kata security itu, selama saya bekerja di sini, yang selalu nyapa saya itu Bapak. Tadi pagi Bapak datang nyapa saya, senyum ke saya. Tapi sorenya saya nggak lihat Bapak keluar. Karena nggak ada yang nyapa saya selain Bapak. Maka saya dari tadi pikir, nih Bapak kemana? Ketiduran atau kemana? Tapi ternyata setelah dicek, di ruangan nggak ada, di ini nggak ada. Saya lihat ada seperti lemari besar tertutup. Saya curiga, ternyata pintunya rusak. Ketika saya buka, bener Bapak di dalam. Itu kan sesuatu yang sepele. Sesuatu yang istilahnya orang lain senyum doang. Tapi itu sesuatu yang kecil tapi menyelamatkan. Terkadang juga sesuatu yang kecil itu membawa sebuah keberkahan. Seperti kisah seorang ustadz yang menceritakan pamannya ketika dia cari jodoh. Dia di kereta, kemudian kereta itu dulu ya di tahun pokoknya sebelum 80-an, di kereta itu dia bersin gitu kan. Kemudian dari sebelang itu ada akhwat rapi. Ketika dia bersin, si laki-laki itu, pamannya dia itu, kemudian mengucapkan alhamdulillah, dijawab yarhamukallah. Kemudian dijawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dulu ilmu seperti ini jarang didapatkan. Ini akhwat disamperin lah. Gitu kan. Disamperin bukan nanya nomor teleponnya, bukan nanya namanya, bukan. Yang ditanyakan alamat bapaknya. Alamat bapaknya mana? Ditulis nama bapaknya. Dia udah selesai urusan, dikunjunginya rumahnya, akhirnya kemudian diberaniin. Bapak, saya mau belajar. Gitu kan. Loh, mau belajar apa? Kamu kenal saya dari mana? Saya dapat alamat dari seseorang. Ya udah, ngobrol-ngobrol, saya mau belajar ke Bapak tentang mendidik anak. Oh gitu, boleh. Tapi saya minta satu Pak, saya pengen sekalian praktek. Oh gitu, maksudnya saya pengen melamar anak Bapak. Dia bingung lagi kan, ngelamar anak saya yang mana? Ya, yang mana aja Pak. Kamu kenal anak saya yang mana? Gak ada yang kenal. Terus kamu dapat alamat ini dari mana? Dari anak Bapak. Yang mana? Ya nggak tahu. Pokoknya salah satu perempuan naik kereta waktu itu. Kok kamu bisa minta alamat? Saya bersin, dia jawab yarhamukallah. Maka saya tertarik. Cuman jawab yarhamukallah dong, dia tertarik. Akhirnya dikasih alamat. Gitu kan. Oh gitu. Jadi kamu pengen belajar sama saya, pengen praktek membangun rumah tangga, mendidik anak. Iya. Setelah kemudian dicek kamu anak siapa, saya tertarik sama kamu. Kamu mau ngelamar yang mana? Terserah Bapak yang mana. Gak bisa, ini yang mana? Gitu. Ya pokoknya saya percaya sama Bapak lah. Yang dikasih ke saya pasti yang terbaik. Oh, kalau yang di kereta jawab yarhamukallah gimana? Mau nggak? Oh boleh yang itu mah. Akhirnya ya udah dilamar, nikah. Itu kan gara-gara sesuatu yang sepele menjawab yarhamukallah. Tapi
menghantarkan kepada Duhai jodoh. Ya, sesuatu itu kekasih tidak dilihat dari hati, kecil dan besar, ku tapi gubahkan dilihat dari nasyid ini istilahnya kita sebagai tanda istilahnya mau mengamalkan cinta atau suci tidak, ikhlas atau dalam tidak, naungan